Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang nggak hadir? Coba dicek temannya, nanti di kiri kanan apakah ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang nggak masuk? Ferdi. Siapa lagi? Fahri. Siapa lagi? Berarti yang nggak masuk hari ini Ferdi sama Fahri ya? Ada yang tahu keterangannya? Ferdi apa? Apa keterangannya? Fahri? Sakit ya dia? Disiapkan dulu alat tulisnya, buku, pulpen, biar nanti pada saat ini kalian bisa langsung mencatat ya. Oke, sudah dikeluarkan semua alat tulisnya? Sudah ya? Oke, aku mau kita mengikuti kembali materi yang pernah kita pelajari sebelumnya tentang ikatan kimia. Ada yang masih ingat tentang ikatan kimia? Silakan dibaca-baca kembali ya. Apa itu ikatan kimia, jenis-jenis dari ikatan kimia. Ada yang masih ingat ya ikatan kimia itu apa? Ikatan antar molekul kimia. Ikatan dalam suatu molekul. Ya. Ikatan kimia ada berapa? Ada yang tahu ikatan kimia? Ada ikatan ion. Ada apa lagi? Kovalen. Jadi dalam ikatan kimia terdapat 3 jenis ikatan ya. Itu ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan gas. Oke. Jadi untuk materi hari ini kita akan belajar tentang gaya antar molekul. Jadi mana ini nanti masih menggunakan atau ada nanti konsep-konsep dari ikatan kimia juga yang akan kita terapkan di gaya antar molekul. Ada beberapa. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan interaksi antar molekul. Lalu yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan keterkaitan interaksi antar molekul dengan sifat-sifat senyawa, sifat fisik senyawa. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan konsep pengolahan untuk menentukan kelakuan ketiga dalam pengolahan. Oke, jadi gaya antar molekul ini nanti mempengaruhi sifat-sifat fisik zat, baik itu wujud zat, titik lelehnya, titik giginya. Jadi nanti dia akan mempengaruhi sifat-sifat fisik zat. Nah, di sini gaya antar molekul itu tidak sama ya dengan ikatan kimia, yaitu berbeda. Yang dimana untuk gaya antar molekul sendiri adalah gaya tarik menarik antar molekul-molekul. Sedangkan untuk ikatan kimia itu adalah gaya tarik menarik antar atom-atom yang berikatan dalam suatu molekul. Oke, jadi dari sini bisa terlihat ya perbedaannya. Kalau gaya antar molekul itu gaya tarik menarik antar molekul dalam antar molekul-molekul. Kalau ikatan kimia gaya tarik menarik di antara atom-atom yang berikatan dalam suatu molekul. Oke, Bapak kasih contoh. Contohnya di sini ada dua molekul H2O. Pusat. Ini NBA ini biar lebih jelas. Untuk NBA ini adalah elektron valensi atom pusat dikurang dengan PEI-nya, pasangan elektron ikatnya, kemudian dikali B. Dikali B ini maksudnya B adalah elektron yang dibutuhkan atom yang mengikat si atom pusat. Oke, contohnya di sini ada PCl3 ya. Untuk contoh yang kovalent polar PCl3.
elektron valensi si P itu berapa? 5. Oke. 5. Dikurang dengan pasangan elektron ikatnya. Ingat, kan dari sini bisa terlihat kan dia akan mempunyai berapa elektron ikat. Karena di sini ada P sebagai atom pusat dan Cl-nya sebagai atom yang terikat dengan atom pusat. Dan di sini sudah jelas terlihat bahwa dia ada 3. Maka untuk PEI-nya bisa kita ketahui jumlah 3. Kemudian dikalikan dengan 1. Kenapa 1? Karena Cl membutuhkan 1 elektron ya, biar stabil. Kemudian dibagi 2. 3 kali 1 3. 5 kurang 3 2. Kemudian dibagikan dengan 2. Ya. Nanti untuk pasangan elektron bebas untuk molekul PCl juga itu sebanyak 2. Itu ya. Untuk pembahasan pertama itu tentang gaya van der Waals. Nah, untuk pengertiannya sendiri, jadi ingat ya di bagian ini, ya, kan? Jadi untuk gaya dipol-dipol itu dia terjadi antara molekul kovalen polar dengan molekul kovalen polar. Jadi dia sama-sama polar ya, polar sama polar. Kemudian molekul polar memiliki kutub parsial negatif dan positif. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Cl kan dia ada parsial positifnya, ada parsial negatifnya. Hidrogen positif, Cl negatif, gitu ya. Nah, dari sini akan ada yang namanya gaya tarik menarik antar molekul. Oke. Ada yang bertanya kan? Belum ada ya? Ini ngantuk Pak? Oke. Ngantuk nggak? Coba perhatikan lagi ya ke depannya. Untuk gaya dipol atau dipol permanen, ini dia sifat fisiknya jejaknya, pengolahannya, dipol, dipol, titik nilainya. Untuk titik bijinya juga bervariasi. Dan dimana kalau dia non polar CH4 dan kalau kompetitornya 0, titik bijinya negatif 111. Kalau pH 3 negatif 87,8. Kalau dia H2S minus 60,8. Dari sini terlihat perbedaannya bahwa yang paling tinggi titik dininya dari ketiga senyawa ini yaitu H2S. Kan ya di sini lebih negatif ya. Berarti yang paling tinggi titik dininya H2S. Oke, H2S itu ya. Pak, polar sebenarnya apa? Polar. Yang guna, ini saya tahu tidak. Polar itu bisa dikatakan dia itu adalah sifat kalau dihubungkan dengan kelarutan dia sifat kelarutan Apanya? kelarutan dari suatu zat gitu ya. Oke. Kalau dia polar, dia senyawa polar hanya bisa larut dengan senyawa yang polar juga. Kalau dia non polar, dia juga bisa larut dengan senyawa yang polar juga. Oke. Coba dari pemaparan materi hari ini apa kesimpulan? Ini belum. Kita habis ini ngerjain dulu ya. Yang belum. Coba dulu kesimpulan. Tadi gaya van der Waals ada berapa dia? 3. Ada 3. Ada gaya apa aja? Kemudian selain gaya van der Waals ada apa lagi? Ikatan. Kalau berdasarkan sifat fisiknya, ikatan hidrogen itu lebih tinggi ya dibanding gaya antar molekul lainnya. Oke.
Supri sama Ajab. Astagfirullahaladzim, Bang, kamu lagi. Kemudian dua Radiana sama Rensya. Ini ambil KTP-nya Rensya. Tika sama Putra. Yuk, nanti mau piala saat Kemudian Yusuf sama Adi. Bapak diganti enggak? Oke. Tika. Ya Sambil diperhatikan dulu ya. Kelas itu kelas kimia 2. Ya. Kemudian nama kelompoknya tadi yang berdua tuh. Kemudian untuk ini dilengkapi ya kata-katanya ya. Oke, silakan dikerjakan. Nanti dulu ya. Tahu di sana. Ya boleh sama aku. Apa ini Cynthia? Oh iya, ini kan CO, ini kan nol. Tadi sesaat. Jangan tanya jawaban ya. Enggak, Pak, ini tuh kolom sementara. Oh, Jadi menjadi dipol sesaat. Ya. Bapak, dengan dipol sementara. Apa ini bola? Salah. Ada yang namanya bola. Salah tulis, Pak. Gimana apa? Jadi dipol. S ada. Ini biasanya yang ada gaya tertentu itu antara H dan O. Biasanya ya kalau Berarti hidrogen aja, Pak. hidrogen dengan S. Ah, itu tanya jawaban tuh itu. Baik anak-anak, bagaimana? Apakah sudah semua KPD-nya? Sudah. Oke, sekarang kita coba merefleksi kembali apa yang telah kita pelajari hari ini. Coba siapa yang mau kasih kesimpulan? Oke, Yusuf jelas. Oke, silakan Yusuf coba simpulkan apa yang sudah kamu dapat hari ini. Jadi untuk pembelajaran kali ini saya mendapatkan ilmu tentang antar molekul sama gaya antar molekul sama pengertian gaya antar molekul. Jenis-jenis gaya antar molekul. Ya, jenis antar molekul. Terus ada berapa gaya antar molekul? Ada 3. Yang pertama itu Gaya itu dipol-dipol. Oh, Yang iya. kedua gaya London. Yang ketiga mengerjakan LKPD. KPD-nya susah atau mudah? Gampang sih, Pak. Ada susahnya, ada gampangnya. Oke, cukup untuk hari ini. Untuk minggu depan jangan lupa dipelajari lagi materi tentang antar molekul karena kita masih membahas tentang materi ini. Saya rasa cukup untuk hari ini. Jika ada kesalahan saja dalam pembelajaran ini, saya mohon maaf. Sekian dari saya dan selamat siang semuanya. Selamat siang.